الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه لا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون فقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد معاشر المسلمين والمسلمات جماعة صلاة عيد الفطر مصلى سبيل المتقين Manuan Lor yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah telah mempertemukan kita semua dengan hari raya yang penuh keberkahan ini, yakni Idul Fitri. Setelah 2 tahun kita menghadapi pandemi dan memasuki bulan Syawal dengan mengagungkan asma-asma Allah, takbir, tahlil dan tahmid, bersama-sama kita panjatkan. Inilah nikmat yang maha besar. Allahu Akbar. Tidak saja karena kita dipertemukan dengan bulan Syawal, tetapi juga karena pada tahun ini sebagian kita dipertemukan Allah Subhanahu wa taala dengan keluarga yang amat dirindukan. Saudara-saudara kita bisa bersilaturahim, mudik ke kampung halamannya. Mereka bisa bersilaturahim setelah 2 tahun ini yang berada di kampung halaman tidak bisa kita bersilaturahim kepada mereka. Sungguh karunia Allah Subhanahu wa taala yang tidak ternilai harganya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Ujian berupa pandemi COVID-19 mungkin sangat berat bagi kita. Tetapi bagi seorang muslim akan lebih tegar menghadapi ujian itu. Masa krisis itu tidaklah ringan, tetapi seorang muslim akan lebih gigih menjalaninya. Kita digempur dengan pandemi, ekonomi terseok-seok, usaha dan bisnis tertatih-tatih, dan harga-harga kebutuhan pokok melambung tinggi. Tetapi lantaran iman yang ada di hati dan dada kita, alhamdulillah, Allah kuatkan hati kita untuk
tidak berputus asa. Oleh karena itu, kita selalu menginginkan keimanan yang terjaga dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala yang terpelihara dan amal soleh yang selalu terbina. Itu artinya kita sebenarnya sangat berhajat terhadap keistiqomahan dalam diri kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Setelah 1 bulan lamanya kita berpuasa di bulan Ramadan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman kepada Allah dan mengharapkan pahala darinya, niscaya diampunilah dosa-dosanya yang telah lalu. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, apabila orang-orang beriman itu telah selesai berpuasa pada bulan Ramadan, lalu keluar menuju salat Idul Fitri atau hari raya, puasa yang demikian itu adalah puasanya orang-orang yang mendapatkan kemenangan pada hari raya Idul Fitri. Maka hari Idul Fitri akan menjadi hari gemilang bagi pribadi yang telah berhasil menyucikan diri dengan melunturkan segenap dosa-dosanya, sehingga pada hari ini tiap-tiap pribadi bisa kembali kepada fitrah, kepada kesucian diri, seperti bayi mungil yang baru saja dilahirkan oleh ibundanya tanpa dosa dan noda. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati oleh Allah, Al-Kisah, pada suatu ketika seorang perempuan yang masih sedang menjalani kehamilan yang sudah tua, dia ditinggal mati oleh suaminya. Ketika melahirkan anaknya itu diberi nama Alqamah. Meski hidupnya sangat susah, sang ibu merawat anak bayinya dengan penuh kasih sayang, disebabkan pemahaman sang ibu bahwa anak itu harus dirawat baik-baik karena merupakan pemberian amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ketika Alqamah beranjak besar, beranjak remaja, nasib baik berpihak kepada dirinya. Alqamah diberi kekayaan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kekayaan yang luar biasa. Diberi istri yang cantik, namun dia tidak lagi memperhatikan para kaum miskin, sedangkan rekan pergaulannya hanya terbatas orang-orang terpandang, para golongan kaya dan pejabat tinggi. Maka Alqamah merasa malu menampilkan sang ibu yang dekil ke hadapan rekan-rekan sepergaulannya. Maka oleh Alqamah, ibundanya ini dipindahkan tempat tinggalnya ke sebuah rumah yang berpisah dari rumah Alqamah, di suatu sudut kampung dengan kondisi rumah seadanya. Sang ibu diinapkan di rumah sederhana itu seorang diri tanpa didampingi oleh orang lain. Meski dapat dengan mudah
dijangkau ke rumah Alqamah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Suatu ketika Alqamah kedatangan tamu. Ketika itu sang ibu juga sedang menjenguk anaknya di rumahnya. Ketika tamu Alqamah menanyakan ihwal sang ibu yang sedang lewat di dalam rumah Alqamah, dia bertanya, "Wahai Alqamah, siapa orang tua yang sedang lewat tadi?" Alqamah menjawab, "Dia orang yang tinggal di belakang rumahku yang sering datang meminta-minta." Jawaban Alqamah langsung didengar oleh sang ibu, tetapi sang ibu tidak berkata apa-apa. Dia hanya membatin pada dirinya, hanya mengurut dadanya. Dan kejadian ini terjadi untuk yang kedua kalinya. Di tempat yang sama, Alqamah memperlakukan ibundanya bagaikan orang lain, bagaikan orang miskin peminta-minta. Sang ibu bertekad, bila Alqamah berlaku sama pada kali ketiganya, maka sang ibu tidak akan diam lagi. Dan betullah kejadian itu. Pada saat ketiga kalinya ibundanya menjenguk anaknya di rumah, ada tamu Alqamah yang bertandang ke rumahnya, dan kembali sang tamu menanyakan ihwal ibu yang berpakaian lusuh yang sedang lewat di hadapannya. Dan sekali lagi jawaban Alqamah seperti sebelumnya. Dia adalah perempuan yang tinggal di belakang rumahku yang biasa meminta-minta. Jawaban Alqamah itu spontan didengar oleh ibunya, dan ibundanya duduk bersimpuh di samping kursi Alqamah. Sang anak ini terkejut melihat wanita tua yang dikatakan peminta-minta yang sebenarnya adalah ibunda kandungnya sendiri berada di bawah kakinya. Ibundanya ini berkata, "Wahai anakku Alqamah, saya tidak pernah bermimpi kamu akan memperlakukanku seperti ini. Ibu yang melahirkanmu, yang mengandungmu 9 bulan 10 hari dengan taruhan nyawa, dan ketika kamu masih kecil, kamu kuberi air susu ibu. Kupaksa diriku untuk menghidupimu, seorang diri tanpa seorang ayah. Meski hidupku susah, meski hari panas terik, atau dikala hujan, kuberi makan apa adanya agar kamu bisa hidup. Kamu selalu kuelus, nak. Ketika nyamuk menggigitmu, kupeluk. Ketika suara guru bergelegar di langit dan kilat menyambar-nyambar di pagi hari buta. Ketika kamu sakit, nak, saya selalu menjagamu sampai tidak bisa tidur. Ku gendong dirimu sambil bersenandung ketika kamu menangis. Kelakuanmu dan perkataanmu sangat jauh dari harapan ibu. Anakku, saya akan pulang. Jika dirimu beruntung masih bisa bertemu,
Namun jika kamu mendapatkan celaka, saya akan meninggal tanpa kamu tahu, begitupun dirimu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Maka pulanglah sang ibu dengan langkah gontai, berjalan pelan-pelan sambil menyesali perbuatan anaknya. Sang ibu sekali-kali menyeka air mata yang terus bercucuran, dan hidungnya yang sesak, dan hati pedih, sebab hilang sudah harapan terhadap anak kandungnya yang digadang-gadang menjadi orang yang soleh, menjadi orang yang taat kepada kedua orang tuanya. Hadirin kaum muslimin wal muslimat, jamaah Idul Fitri yang berbahagia. Akhirnya ketika kekayaan Alqamah berangsur-angsur mengecil dan Alqamah diserang penyakit hingga berbulan-bulan lamanya, sampai dia sakaratul maut menjemputnya. Tetapi sakaratul maut itu menyebabkan nyawanya sulit lepas dari tubuhnya, meski bacaan surat Yasin telah berkali-kali tamat dibacakan. Maka beberapa sahabat mengadukan perihal Alqamah ke hadapan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, ada sahabat kita Alqamah yang telah berhari-hari sakaratul maut, namun dia tidak bisa menghadap kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Mendengar hal itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada pembawa berita ini, apakah Alqamah masih memiliki ibu? Apakah masih hidup ibunda Alqamah? Dia menjawab, wahai Rasulullah, ibunda Alqamah masih hidup, tetapi sudah lama tidak ketemu karena tidak mau mengakui ibundanya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh para pembawa berita itu untuk mencari sang ibu. Carilah ibu Alqamah sampai ketemu. Dan ketika ibunda Alqamah telah ditemukan, sang ibunda berkata, sudah tidak ada ibunda Alqamah. Ibunda Alqamah tidak ada. Ibunda Alqamah telah mati. Dia sudah tidak mengakui saya sebagai ibundanya. Saya tetap peduli pada sakitnya. Saya prihatin Alqamah sakit, tetapi saya lebih sakit hati atas perbuatannya dan perkataannya kepada saya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sampai ketiga kalinya utusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke rumah ibunda Alqamah untuk menjemput ibunda Alqamah agar menemui anaknya yang sedang tersiksa dalam sakaratul maut. Wahai ibunda, kata pembawa berita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan, beritahu ibunda Alqamah, bila dia tidak datang menemui anaknya yang sedang sekarat dan tidak memaafkan Alqamah, maka datang saja pada saat akan aku masukkan ke api yang membara.
Para sahabat diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengumpulkan kayu bakar, dan Alqamah akan dibakar di atas kayu bakar yang menyala-nyala itu. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Demi cinta dan sayang seorang ibu, maka datanglah sang ibu duduk di dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memandang anaknya yang akan dimasukkan ke dalam api yang membara. Setelah Alqamah diangkat untuk diletakkan di atas api yang membara itu, tubuh Alqamah oleh ibundanya, dia lari, anakku, anakku, anakku Alqamah, saya maafkan dosa-dosamu anakku, saya maafkan perkataanmu yang menyakiti hatiku, asalkan kamu tidak dibakar di dunia ini. Allahu akbar, Allahu akbar. Ketika itu pula lah Alqamah menghembuskan nyawa yang terakhir setelah sekian lama mengalami sakaratul maut. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Para jamaah Idul Fitri rahimakumullah, satu hal yang tidak bisa lepas dari rangkaian Idul Fitri adalah bersilaturrahim, saling maaf memaafkan, sungkem kepada kedua orang tua. Seorang anak yang berakhlak mulia bertemu, sungkem dan mencium tangan ibunda tersayang yang sudah lama berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun tidak berjumpa, mungkin tidak bisa ditukar dengan keuntungan jutaan bahkan ratusan juta. Maka kalau ada utang yang tidak bisa dibayar, adalah utang kepada ibunda kita. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh seorang sahabat, "Ya Rasulullah, siapa orang yang pantas, orang yang paling pantas saya perhatikan dalam pergaulan yang baik ya Rasulullah?" Rasulullah menjawab, "Ummuka, ibumu." Lalu siapa lagi ya Rasulullah? "Ummuka, ibumu." Lalu siapa lagi ya Rasulullah? "Ibumu." Baru bapakmu. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, kerinduan kepada orang tua, khususnya ibu, adalah bagian dari fitrah. Utang budi kepada ibunda yang tak mungkin terbayar, yang mengkristal menjadi kerinduan, telah menjadi bagian dari kemuliaan akhlak seorang mukmin. Maka senyampang kita masih memiliki orang tua, ayah ibu kita masih hidup, selayaknya lah kita berusaha sekuat tenaga untuk dapat mengabdikan diri kita dan membahagiakan kedua orang tua kita. Ma'asyiral muslimin, jika orang tua, ibu atau ayah kita sudah meninggal dunia, maka wujud pengabdian kita sebagai anak adalah menziarahi kubur beliau untuk mendoakan agar di akhirat kelak kita bisa berjumpa beliau di tempat yang diridhai Allah Subhanahu wa taala, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Akhirnya di penghujung khutbah ini kita ucapkan minal aidin wal faizin, taqabbalallahu minna wa minkum. Kita kembali dari medan juang, laksana pahlawan yang menang.
Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita semua. Amin. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa 'azza jundahu wa hazama al-ahzab wahdah. لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جحد به وكفر وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد أيها الحاضرون اتقوا الله فعلوا الخير واجتنبوا عن السيئات فقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الناس اتقوا الله فعلوا الخير واجتنبوا عن السيئات فقال الله تعالى في كتابه الكريم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما فأجيبوا الله إذا ما دعاكم وصلوا وسلموا على من به الله هداكم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى التابعين وتابع التابعين وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات وغافر الذنوب والخطيئات يا أرحم الراحمين يا Allah, ya Rahman, Tuhan yang Maha Pengasih tak pilih kasih. Pada detik ini ada di antara hamba-hambamu yang bermunajat kepadamu dengan bersimpuh dan menengadahkan tangan memohon kepadamu. Oleh karena itu ya Allah, bukakan hati dan pikiran kami, persatukan antara kata dan perbuatan kami, pancarkan cahaya sinar kemuliaan dan kejayaan-Mu dengan taufik dan hidayah-Mu agar kami dapat melaksanakan tugas, tanggung jawab dan amanah dari-Mu. Ya Allah, ya Hadi, manakala dalam hidup ini lebih banyak lalai kami dari ingat kami, lebih banyak marah kami dari sabar kami, lebih banyak kufur kami dari syukur kami. Oleh karena itu ya Allah, tunjukkanlah jalan-Mu yang lurus, yang apabila kami berpijak di atasnya tidak akan tersesat selamanya. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa li asatidina wa li muallimina فارحمهم كما ربونا صغارا اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يقربنا حبك والقول الذي يبلغنا حبك اللهم اجعل حبك أحب إلينا من أنفسنا وأولادنا يا الله يا غفار يا غفور kami adalah hamba-hamba-Mu yang lemah, yang senantiasa bergelimang dalam hina dosa dan nista. Oleh karena itu ya Allah, ampunilah segala dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa bapak ibu guru kami, dosa para pemimpin-pemimpin kami, baik yang masih hidup maupun yang telah tiada.
dan ampunilah dosa saudara-saudara kami yang masih berada di atas pangkuan cinta dan kasih sayang-Mu. Rabbana fir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'alna fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضل يؤتكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.